masa depan siswa yang sejahtera. Karena pada ujung-ujungnya proses pendidikan, proses yang lain pada akhirnya adalah ingin menjadikan masyarakat ini hidup sejahtera. Siswa ini ingin hidup sejahtera. Jadi proses pendidikan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam program Madura Talk, salah satu program andalan di YouTube channel radarmadura.id bersama saya Sari Purati. Nah, Tandretan, hari ini saya berkesempatan untuk berbincang santai bersama salah seorang narasumber yang super spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena beliau adalah salah satu pemangku kebijakan di dunia pendidikan di Kabupaten Pamekasan khususnya. Dan beliau baru saja duduk di kursi hangat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Kita sapa langsung Bapak Ahmad Zaini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, mulai sejak 24 April 2020 Pak Zaini mendapatkan amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Ya, duduki kursi hangat ini sudah hangat ya? Enggak. Ya, hangat. Dingin. Gimana rasanya duduk sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan di tengah pandemi COVID-19? Ya, itu hangatnya di situ. Rasanya gimana ini? Ya, memang ada sedikit yang berbeda ya dari apa yang saya bayangkan itu. Oh, sebelumnya ingin melakukan banyak hal, ternyata dengan adanya COVID ini kita hanya bisa melakukan sebagian dari hal-hal semua cita-cita itu. Ya. Berbeda dengan yang lain gitu ya. Iya. Gimana? Terpikirkan nggak sebelumnya? Maksudnya Pak Zaini akhirnya duduk sebagai mendapatkan amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Terpikir nggak sebelumnya? Sebenarnya enggak sih. Jadi cita-cita orang tua saya, juga cita-cita saya tidak setinggi ini. Oh. Jadi menurut saya ini sudah melampaui batas cita-cita itu, melebihi cita-cita kita ya. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kita tahu ya Pak Zaini ya, gimana karir Pak Zaini di birokrasi sepanjang di Kabupaten Pamekasan. Iya. Saya mengenal Pak Zaini itu mulai dari sekretaris KPU. Dari guru SD dulu. Oh, saya belum mengenal. Belum ya, gitu. Nanti kita akan cerita, kita akan ulas. Ya. Mulai dari Pak Zaini sebagai karirnya di birokrasi sebagai sekretaris KPU, kemudian jenjang karirnya naik lagi sebagai kepala perpustakaan, kepala kantor perpustakaan dan arsip. Waktu itu melejit karena Pak Zaini luar biasa melakukan perubahan-perubahan di perpustakaan. Dan kemudian lebih melejit lagi namanya ketika menjadi Kabak Kesra, yang mana membawa program luar biasa yaitu beasiswa santri. Kemudian tiba-tiba ikut asesmen dan akhirnya duduk sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Kenapa bisa akhirnya nyemplung ke dunia pendidikan gitu, Bang? Bisa bercerita nggak? Maksudnya gimana akhirnya bisa sampai seperti sekarang ini? Baik, makasih Mbak Sari ya. Kalau melihat perjalanan hidup saya sebenarnya kan memang berasal dari keluarga besar yang bergelut di bidang pendidikan. Ayah saya seorang guru madrasah. Kemudian ibu saya juga sama. Jadi mulai dari kecil saya sudah bersama dengan keluarga yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi kita punya yayasan, punya sekolah madrasah, dan lembaga pendidikan lainnya. Termasuk pengajian-pengajian itu dari ibu maupun dari ayah saya. Karena ibu saya juga alumni pondok pesantren, ayah saya juga alumni pondok pesantren, guru madrasah. Gitu. Kemudian saya sekolah di SD, di SD Kukul ya, kemudian di SMP Telanakan, Kukul 1 waktu itu, di SMPN 1 Telanakan, kemudian setelah itu sekolah di SPG. Jadi SMA ini sudah terarah ke pendidikan, sekolah pendidikan guru pada masa itu. Sambil sekolah di pendidikan guru atau SPG Negeri Pamekasan, pada tahun 91 saya lulus. Saat sekolah di SPG itu saya berada di pondok pesantren. Jadi mengenyam pondok pesantren mulai dari SPG. Tapi saya ngajar di madrasah itu mulai SMP kelas 1.
SMP kelas 1 Iya. sudah menjadi guru. Sudah menjadi guru. Karena Yang diajar kelas berapa dong? kelas 1, kelas 2 dan sebagainya. Oh, kelas 1 SD. Kelas 1 madrasah, kelas kelas 2 1 madrasah madrasah. ya. Sudah biasa sudah ngajar itu. Kemudian dari SPG itu saya keluar lalu kuliah di PGSD IKIP Surabaya. Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Surabaya, angkatan tahun 91. Pada saat di PGSD IKIP Surabaya itu saya mulai aktif di banyak organisasi, beberapa organisasi termasuk Himpunan Mahasiswa Program, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, dan beberapa organisasi kemahasiswaan pada saat itu ya. Di dunia organisasi. Iya betul. Kemudian setelah dari PGSD IKIP Surabaya, saya kuliah lagi Diploma 2 Bahasa Arab di Sunan Ampel. Tetapi yang ini tidak sampai selesai. Kenapa? Ada keinginan untuk Nggak sampai lulus gitu? nggak sampai lulus. Jadi saya pindah ke Kediri waktu itu untuk memperdalam bahasa Arab di Latansa Kediri. Iya. Kemudian dari Kediri ke Syafi'iyah di Bangkalan untuk belajar alfiyah pada masa itu. Ya. Luar biasa. Nah pada saat di Bangkalan itu saya mendapatkan panggilan untuk menjadi guru. Jadi saat itu saya belum berminat menjadi guru tuh, masih ingin belajar agama itu ya. Lalu pulang ke Pamekasan menjadi guru SD. Dan itu memang Itu guru cita-cita SD di Cilecen Negeri 1 Pakong. Pakong. Ya itu cita-cita orang tua saya waktu itu memang cukuplah menjadi guru SD. Karena dengan menjadi guru SD itu sorenya bisa membantu madrasah. Oh iya, iya, iya. Nah, jadi sudah tercapai itu cita-cita orang tua. Memang seperti itu akhirnya, pagi ngajar, Ya, terus pagi ngajar, sore di madrasah. sore di madrasah, malamnya juga ngajari ngaji. Wow. Ya, jadi sehari semalam itu orang tua saya senang itu. Karena saya sudah menjadi pegawai negeri di SD, sorenya ngajari madrasah, malamnya ngajari ngaji. Sudah selesai itu, sudah cita-cita orang tua. Kemudian kita kuliah ya, kami kuliah di Universitas Madura pada tahun 97. Saya diangkat menjadi guru SD tahun 96. 90. Ya, lalu kuliah di Unira tahun 97. Karena naluri organisatoris saya itu ya. Tahun 98 saya menjadi Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Atau Presiden Mahasiswa pada saat sekarang ini ya. Iya, iya, iya. Nah, pada saat demo-demo pada waktu itu ya. Ikut turun ya. Ya, bersama teman-teman itu ya. Iya, iya, iya. Waktu reformasi gitu ya. Nah, kemudian tahun 2000 saya selesai jadi mahasiswa Unira itu. Lalu jadi dosen di Unira. Itu masih ngajar di SD? Masih. Tahun 2000 kan masih guru SD saya. Ngajar di Unira sebagai dosen. Nah, disitulah bertemu dengan calon istri dan menjadi istri sampai sekarang ini. Di kampus itu ya. Iya, iya. Pada tahun 2008, 2009 saya menjadi sekretaris KPU. Tapi sebelumnya saya sudah kuliah di S2 Universitas Islam Malang. Tahun 2004 saya dapat beasiswa dari Kementerian Agama. Waktu itu saya mendapatkan beasiswa sebagai dosen bahasa Arab. Ya, jadi lamaran saya untuk mendapat beasiswa itu sebagai dosen bahasa Arab di Universitas Madura. Lalu dapat beasiswa dan lulus 2006. Itu masih di sekretaris KPU? Belum. Sekretaris KPU 2009. Ya. 2009 saya kemudian menjadi sekretaris KPU sampai 2013. Nah, disitulah mulai bergelut di dunia birokrasi. Dan birokrasi yang kita geluti itu adalah birokrasi yang sedikit bersinggungan dengan politik. Ya. KPU itu ya kantor pemerintah yang mengurusi bidang politik. Nah, disitulah bertemu dengan para politisi, bertemu dengan ini. Komunikasinya sudah komunikasi tidak semata-mata seperti sebelumnya edukasi. Walaupun waktu itu saya masih menjadi dosen.
Tahun 2009 saya menjadi pembantu dekan 3 di FKIP Unira. Sampai 2016 saya menjadi dekan 3 di FKIP. Kemudian menjadi dosen di beberapa tempat, di beberapa perguruan tinggi, seperti di Kebidanan, di UT, kemudian di UIM, Unisma sekarang, dan beberapa perguruan tinggi yang lain. Gitu ya. Pada tahun 2013 saya diangkat menjadi Kepala Kantor Perpustakaan Umum Pamekasan. Ini yang kemudian bersinggungan dengan pendidikan ya. Karena memang basic saya di dunia pendidikan, maka mengelola kantor perpustakaan itu tidak begitu sulit ya. Jadi bagaimana di perpustakaan? Saya suka menulis, saya suka baca, saya suka dunia literasi itu. Jadi melihat perpustakaan, naluri itu sudah mulai muncul. Mau diapakan sih perpustakaan itu? Sampai akhirnya beberapa prestasi nasional perpustakaan kita dapatkan. Yang paling bergengsi itu adalah perpustakaan dinobatkan sebagai perpustakaan positif devian terbaik di Indonesia. Penyimpangan positif. Jadi perpustakaan yang menyimpang tetapi positif. Jadi tidak seperti biasanya. Jadi melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. 2017 itu kantor perpustakaan berubah menjadi dinas perpustakaan. Saya menjadi sekretaris dinas perpustakaan. Karena eselonnya sama itu ya. Kepala kantor dan sekretaris itu kan eselonnya sama. Jadi otomatis saya menjadi sekretaris. Jadi bukan diturunkan, bukan jadi bukan. Eselonnya sama. Ya. Pada tahun 2019 baru menjadi Kabakesra. Dan Kabakesra ini kemudian sangat melejitkan nama Pak Zaini karena membawa program kegiatan beasiswa santri, ya betul. Ya. Kemudian kenapa bisa tertarik untuk mengikuti asesmen? Pada saat yang membuat Pak Zaini terpanggil untuk ikut asesmen pada saat itu? Pada saat jadi Kabakesra saya juga menjadi PLT Kabak Pembangunan pernah. Ya sebagai pelaksana tugas saja sebentar. Lalu ada asesmen dinas pendidikan. Jadi ada beberapa teman yang mendorong saya untuk ikut ya. Untuk ikut. Jadi karena dorongan teman? Ya dari diri sendiri kepikiran nggak maksudnya untuk ikut? Gimana ya saya menjelaskannya? Banyak orang yang mendorong saya untuk ikut itu. Kemudian kebetulan saya juga punya passion di bidang pendidikan juga. Ya sudahlah kita ikut. Sebelumnya saya suruh ikut tapi saya belum mau tuh. Nah setelah yang terakhir ini rupanya penting juga sih untuk ikut berperan serta dalam dunia pendidikan sebagaimana basic yang saya jelaskan tadi ya. Dan alhamdulillah mendapatkan amanah untuk itu menjadi kepala dinas pendidikan itu. Kenapa ini menjadi sangat menarik sekali? Karena kan nama Pak Zaini sama sekali tidak ada di bursa nama-nama kepala dinas pendidikan gitu. Tiba-tiba memang muncul mengikuti asesmen dan kejutan sekali ternyata amanah kepala dinas pendidikan dipegang Pak Zaini. Itu kejutan ya? Iya. Bagi siapa? Bagi banyak orang yang memang sudah seliweran nama-nama yang lawas gitu. Artinya nama-nama lawas terus tiba-tiba nama Pak Zaini muncul. Jadi memang keinginan Pak Zaini sendiri akhirnya ikut asesmen itu. Ya keinginan ya ada, dorongan juga ada. Ya. Apa waktu itu di pikiran Pak Zaini untuk akhirnya misalnya nanti beneran pas jadi kepala dinas pendidikan, maksudnya apa target Pak Zaini pada saat itu? Ada keinginan untuk menjadi orang yang bermanfaat sesuai dengan bidang saya. Jadi ternyata beberapa orang yang mendorong saya untuk ikut asesmen di pendidikan mengatakan Pak Zaini bukan tempatnya di sana, bukan tempatnya di Kesra, bukan tempatnya di sini, di KPU, sebagainya. Padahal waktu itu saya menikmati, karena jabatan apapun bagi saya adalah nikmat dan tantangan dan juga adalah amanah dan juga ada yang harus dipertanggungjawabkan. Semua sama itu jabatan di mana saja dan semua tempat bisa kita pelajari. Yang penting ada substansi yang harus kita kuasai.
Artinya Pak Zaini duduk sebagai Kepala Dinas Pendidikan sebenarnya bukan kejutan harusnya, karena emang Pak Zaini sudah bergelut di bidang pendidikan sudah dari dulu ya. Sebenarnya itu. Dari dulu banget. Bahkan di dunia pendidikan ada beberapa prestasi juga yang pernah saya raih pada saat jadi guru SD itu. Iya, apa itu? Jadi pemuda pelopor pendidikan di Pamekasan tahun 2005 saya juara 1 dong. 2005 saya belum di sini. Iya. Guru prestasi Kabupaten Pamekasan saya pernah dapat. Guru ideal Kabupaten Pamekasan saya pernah dapat. Kemudian guru ideal versinya Javos dan kawan-kawan itu ya. Iya. Dinas Pendidikan Provinsi dan sebagainya. Saya juara 1 di Jawa Timur sebagai guru ideal di Jawa Timur. Nah, itu adalah sebuah prestasi pada saat saya menjadi guru SD waktu itu. Dan jarang guru SD itu menjadi anggota Dewan Pendidikan, itu jarang, karena saya pernah jadi anggota Dewan Pendidikan selama 10 tahun lebih sebagai anggota Dewan Pendidikan, sebagai pengurus ya, sebagai bendahara. Pak Zaini ini orangnya kalau Tretan tahu ya, Pak Zaini ini orangnya aktif banget di media sosial. Iya betul. Kita kalau cuma ngeklik Ahmad Zaini itu udah banyak banget. Dan kemarin yang menarik, di timeline-nya Pak Zaini itu kemarin menarik sekali. Banyak timeline-nya yang membicarain tentang kepala dinas yang bisa baca kitab kuning. Oh iya. Jadi kemarin saya tertarik klik karena di timeline rame banget ngomongin, viral kayaknya jadinya. Kepala Dinas Pendidikan bisa membaca kitab kuning. Itu gimana ceritanya gitu? Iya. Jadi saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan diundang oleh pondok pesantren yang terbesar ya, salah satu pesantren besar ya. Terencana atau enggak sih? Jadi saya maunya akan hadir saja itu ya. Sebagai undangan ya, gitu. Karena saya mendengar bahwa pesantren di Paltuting itu di Al-Majidiyah itu ada wisuda yang mewisuda santri yang berkemampuan di bidang tafsir dengan 3 bahasa, di bidang hadis dan di bidang baca kitab. Saya diundang, penasaran juga tuh. Siapa tahu program itu bisa kita adopsi untuk dinas pendidikan. Ya, alangkah baiknya kalau kemudian kalau siswa SMP itu lulus dengan punya kompetensi bisa baca kitab, kan lumayan itu ya. Kemarin kompetensi baca Al-Quran, sekarang ditambah naik jadi kompetensi baca kitab. Saya tertarik itu, datang ke sana itu, ketika diundang, wah saya harus hadir nih, dia bilang. Gimana ini? Nah pada saat saya hadir di sana, lalu diminta untuk ikut menguji kemampuan baca kitabnya. Wah saya ini oke lah, saya naik ke panggung, saya sampaikan. Kalau tadi semua penguji itu meminta adik-adik membaca kitab. Lalu ditanya, sekarang giliran saya yang baca, bilang. Jadi pengen tahu nih, gimana bisa dites sekarang gitu maksudnya. Boleh. Gimana ceritanya Kepala Dinas Pendidikan membaca kitab kuning. Saya cuma pendengar aja nih. Boleh. Jadi itu kan ada halaman-halaman yang boleh dibuka ya. Coba dibuka, saya bilang. Halaman berapa Pak? Ya berapa sajalah. Ya, saya lihat ini 19 saja. Sudah halaman 19. Itu hafal? Saya lihat halaman 19 itu ternyata tentang bab sholat Id. Wah ini kebetulan nih, saya bilang karena hari ini masih dalam hari tasyrik ya. Kan hari Minggu waktu itu. Jadi tentang bab faslun sholatul Id ini. Kita tahu ya Kabupaten Pamekasan ini sebagai kabupaten pendidikan, yang mana pasti banyak harapan bertumpu pada Pak Zaini. Kira-kira apa yang bisa Pak Zaini tawarkan untuk agar Pamekasan itu benar-benar menjadi kabupaten pendidikan seperti harapan masyarakat? Saya harus belajar 2 hal tadi. Yang pertama adalah belajar tentang regulasi. Regulasi tentang pendidikan itu yang saya pelajari terus. Kan masa 3 bulan itu masa belajar. Kemudian setelah regulasi kita pelajari, kita belajar tentang fakta. Fakta pendidikan di Pamekasan itu seperti apa? Mulai dari data, mulai dari dinamika yang terjadi, kita pelajari itu. Antara regulasi, antara aturan dan fakta yang ada itu kita coba sandingkan.
Lalu ketika menyandingkan itu, inovasi apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini yang masih kita terus lakukan. Dan inovasi itu pada ujungnya adalah untuk masa depan siswa. Masa depan siswa yang bagaimana yang kita harapkan? Masa depan siswa yang sejahtera. Karena pada ujung-ujungnya proses pendidikan, proses yang lain pada akhirnya adalah ingin menjadikan masyarakat ini hidup sejahtera. Siswa ini ingin hidup sejahtera. Jadi proses pendidikan yang kita lakukan ini adalah pada akhirnya ingin menjadikan siswa kita ini hidup sejahtera. Hidup sejahtera itu bisa terwujud apabila siswa itu berkualitas. Ya. Untuk dapat berkualitas siswa ini, maka ada banyak hal yang harus kita siapkan. Gurunya harus berkualitas, sarananya harus lengkap, dan lain sebagainya. Ini yang kita sedang rancang bagaimana itu. Ya, kalau menjalankan visi misi di tengah pandemi COVID-19 ini tentu tidak mudah. Betul. Artinya memimpin, kalau normalnya memimpin dinas pendidikan, saya pikir tinggal menjalankan aja apa visi dan misi ketika diberi amanah sebagai kepala dinas pendidikan. Tapi Pak Zaini duduk sebagai kepala dinas pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Tentu banyak sekali hambatan-hambatan yang membuat visi dan misi Pak Zaini nggak bisa dijalankan. Betul. Gimana itu? Ya, inovasi apa yang bisa kita lakukan saat ini ya? Di tengah tantangan COVID ini. Di tengah tantangan COVID ini kan ada persoalan yang besar itu yang kita hadapi. Mereka tidak bisa bertemu dengan gurunya. Padahal pendidikan itu adalah dialektika antara guru dengan murid, antara murid dengan murid, antara murid dengan lingkungan sekolah. Itu dialektika ini terputus pada saat ini. Karena pendidikan ini tidak hanya memberikan ilmu kepada siswa, transfer of knowledge, tidak, tetapi membentuk kepribadian, membentuk perilaku, membentuk pola pikir, membentuk perasaan. Nah, membentuk perasaan, membentuk pola pikir, membentuk perilaku, membentuk kepribadian ini tidak bisa dengan teori saja. Dia harus didampingi, harus dilakukan fasilitasi oleh guru, harus dilakukan asistensi oleh guru. Nah, asistensi, fasilitasi oleh guru, oleh teman-teman ini tidak bisa dilakukan pada saat ini. Ini beratnya itu. Nah, semua sedang mencari bentuk bagaimana pendidikan ini harus terus berjalan. Karena tidak mungkin pendidikan itu berhenti. Pendidikan harus terus berjalan. Sementara hambatan-hambatan yang tadi saya sebutkan masih terus ada. Dan inovasi apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Ini yang bukan hanya Pamekasan, semua kabupaten, provinsi, nasional pun sedang mencari bentuk ini yang saat ini. Karena kejadian COVID ini mendadak, ya, bukan kejadian yang direncanakan. Maka bentuk solusinya juga bukan solusi yang sedang direncanakan, tetapi solusi saat itu harus melakukan lompatan. Ini memang agak berat, ya. Dan ini sudah mulai dibicarakan dengan tim yang di bawah gitu. Iya, betul. Ya, Pak Zaini, ini menitipkan pertanyaan dari orang-orang di tengah pandemi COVID-19 ini kan banyak udah ditetapkan kita daring, luring gitu. Dan ada kegelisahan di tengah orang tua mendidik anaknya dengan kondisi seperti ini gitu. Sampai kapan ini mau berakhir, dan kira-kira terobosan apa sih yang bisa dilakukan supaya orang tua di rumah itu tidak jenuh dengan kondisi yang seperti ini? Jadi kita ini lembaga struktural. Di atas kita itu ada lagi pemerintah kabupaten, yakni kemudian ada provinsi, ada pusat tuh. Jadi kita tidak bisa lepas dari regulasi dari pusat itu. Kita mau mendirikan sendiri negara kan tidak mungkin. Kita patuh kepada SKB 4 Menteri misalnya, bahwa sampai saat ini tidak boleh melaksanakan tatap muka langsung. Ya, kita patuhi dalam keadaan apapun. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh melakukan inovasi dengan tetap patuh pada ketentuan itu. Ini yang sedang kita susun lah. Ya. Mungkin ada beberapa saran, misalnya pemetaan desa yang masuk zona hijau itu mana saja, kecamatan yang masuk zona hijau itu mana saja. Bisa jadi dalam satu desa yang zona hijau itu, sekolah yang ada di desa itu bisa masuk.
Ya. Sudah berjalan atau Kita sedang belum? petakan itu. Sedang Tapi walaupun kita petakan, izinnya kan harus ke atasan kita. Tadi sudah dikomunikasikan, katanya harus izin ketua gugus tugas kabupaten dan gugus tugas provinsi Jawa Timur, gubernur dalam hal ini. Ini pemetaan ini sedang dilakukan. Jadi kalau ada desa misalnya zona hijau, bisa jadi sekolah dasar di tempat itu masuk saja. Toh hijau kan? TK di tempat itu masuk saja. Ya. Ini sedang kita petakan, sedang kita kaji itu. Iya, mungkin ada saran Pak Zaini untuk masyarakat agar daring dan luring ini tetap berjalan sesuai dengan aturan. Ya, bahwa kegelisahan yang terjadi di masyarakat itu iya. Betul. Saya rasakan itu. Bahkan saya sebagai orang tua juga merasakan itu. Apalagi sebagai kepala dinas pendidikan, sangat merasakan itu. Ya. Hanya menurut pemikiran pemerintah, kalau pendidikan ini kan bisa ditunda, tapi kalau kesehatan dan keselamatan ini tidak bisa ditunda. Ya. Pendidikan bisa dilakukan dengan cara-cara yang berbeda. Tapi kalau orang ingin selamat kan harus patuh. Jadi pendidikan misalnya menggunakan daring dan menggunakan luring, guru kunjung dan sebagainya, dengan tetap mematuhi prosedur kesehatan COVID-19 itu. Maka orang tua pada saat ini kita harapkan untuk menyadari kondisi ini, bahwa kondisi ini tidak diinginkan oleh semua orang, bukan hanya mereka, kami terutama sebagai pemangku kebijakan pendidikan Pamekasan itu sangat tidak menginginkan kondisi ini, berat bagi kami itu. Tetapi fakta dan kenyataan ini harus kita terima bersama-sama dengan terus melakukan dukungan terhadap sekolah juga kepada orang tua. Artinya apa? Peran orang tua saat ini sangat dibutuhkan. Ya, kalau kemarin-kemarin sebagian kan menyerahkan pendidikannya kepada sekolah. Tapi sekarang ini enggak. Sekolah harus melakukan kemitraan dengan orang tua juga dengan sekolah. Harus saling membantu kedua-duanya ini. Ya, peran orang tua yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Karena siswa ada di rumah. Jadi setelah sampai duduk sebagai kepala dinas pendidikan, apa yang belum sampai atau sudah sampai pada cita-citanya? Enggak juga sih. Karena saya tidak punya cita-cita yang final. Ya, cita-cita ini tidak pernah final bagi saya itu. Kata ini gelundung semprung lah. Kalau prinsip agamanya itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia. Kalau paling bermanfaat sebagai ini ya, maka saya nikmati itu. Kalau yang paling bermanfaat menjadi orang yang tidak punya jabatan apa-apa, ya itu dinikmati juga. Jadi tidak ada cita-cita yang bersifat final. Cita-cita itu hanya satu bagi saya, adalah menjadi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Di mana saja posisi itu. Kalau Sari kenal Pak Zaini, misalnya lihat di profil picture-nya Pak Zaini di WA, itu ada fotonya ibu. Ya. Ibu tahu bahwa Pak Zaini sekarang sampai di posisi yang siapa sih yang nggak kenal gitu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Ini udah tahu apa nggak Ibu? Terus gimana komentarnya orang tua? Saya tidak tahu ya, karena kalau doa ibu sih yakin bahwa saya menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang tinggi. Begitu juga ayah saya. Tetapi saya tidak yakin ibu itu punya cita-cita saya jadi kepala dinas pendidikan, itu enggak. Tapi kan ya, membanggakan sekali. Ya, karena menjelang ibu meninggal itu kan saya yang sering mendampingi itu. Lalu mengatakan iya cong bean kapi tang anak kapi mantar dak budira tetia orang sajon tekir. Ada perbedaan Pak menduduki kepala dinas pendidikan dengan jabatan-jabatan sebelumnya? Ada sih, terutama yang membedakan itu adalah orang yang berkepentingan dengan kita. Semakin banyak yang berkepentingan begitu. Kalau di KPU yang sering datang para politisi. Ya. Kalau di perpustakaan yang sering datang adalah para pencari ilmu. Kalau di Kesra itu para ulama, para tokoh dan sebagainya. Di dinas pendidikan hampir semua datang.
Karena semuanya bersentuhan Ya. dengan pendidikan gitu. Ya, dan itu sulit ya, kan jumlahnya banyak ya guru-guru. Coba sebuah rumah, tidak ada satupun rumah yang tidak bersentuhan dengan kantor kita. Ya. Semua rumah di Pamekasan ini pasti di rumah itu bersentuhan dengan dinas pendidikan. Kalau anaknya sekolah berarti kan dengan kita. Betul. Atau ibunya menjadi seorang guru. Atau dia tidak punya siapa-siapa tapi punya saudara jadi ini. Mesti, pokoknya setiap rumah mesti. Beda dengan di KPU kan, beda dengan perpustan. Jadi ini dinamika yang luar biasa menurut saya. Ada hal menarik yang bisa diceritakan selama berkarir di birokrasi yang bisa di-share, pengalaman apa yang menarik berkarir selama berkarir di bidang birokrasi? Apa ya yang menarik ya? Saya Sewaktu menjadi apa misalnya? ya. Yang paling menarik bagi saya itu ketika Atau yang paling menarik pas jadi kepala dinas pendidikan? enggak ini belum. Yang paling menarik ini saya di Kesra itu ya. Iya. Ya, Kesra. Kenapa? Karena saya bisa sering berkomunikasi dengan para kiai dan para ulama, dan itu adalah sebuah pengalaman paling berharga bagi saya karena saya senang berkomunikasi dengan beliau-beliau itu. Saya diajari banyak hal, diajari etika, diajari ilmu, diajari tentang perilaku, tentang kehidupan dan sebagainya. Jadi mereka itu kan tidak punya kepentingan dengan kita, tapi kita yang punya kepentingan dengan mereka. Karena kita ingin belajar dari semuanya. Ya. Oke. Terakhir banget ya. Ya. Apa sarannya untuk masyarakat Pamekasan yang pasti berharap banyak pada seorang Ahmad Zaini? Ya, saya mohon doanya aja. Ya, mohon doanya mudah-mudahan bisa melaksanakan ini karena untuk bisa sukses itu tentu ada 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah membangun relasi. Membangun relasi dengan banyak orang. Semakin banyak relasi, maka semakin baik kita ini. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas diri. Relasi tidak cukup, tapi kapasitas diri tidak terus ditingkatkan, itu akan menjadi lemah juga. Relasi dibangun dengan seluas-luasnya, kemudian kapasitas diri kita tingkatkan setinggi-tingginya, tetapi yang terakhir jangan lupa adalah spiritualitas, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah adalah puncak yang paling menentukan dari 2 tadi. Silahkan relasi banyak, kapasitas diri banyak, tapi tidak ada pertolongan Allah, tidak bisa. Jadi seorang pemimpin itu adalah orang yang mestinya adalah orang yang paling banyak relasinya, paling tinggi kapasitasnya, dan paling dekat dengan Allah. Karena pada semuanya itu yang menentukan adalah Allah. Kita ini adalah terbatas di antara himpunan terbatas ini. Dunia itu adalah himpunan terbatas dan kita anggota terbatas itu. Dan yang paling menentukan adalah Allah SWT. Pertolongan Allah, Nasrullah. Sudah, tidak ada yang lain sudah. Itu yang paling menentukan. Amazing sekali. Yeah. Perbincangan kita dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Banyak sekali yang terungkap dan ini mungkin surprise juga ke saya dan karena saya begitu lebih mengenal Pak Zaini justru dari obrolan-obrolan panjang ini. Terima kasih Tretan, sampai di sini dulu Madura Talk pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi dengan program Madura Talk pada edisi-edisi selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang lebih top lagi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube radarmadura.id. Saya Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.